Apa sebenarnya yang membuat DPRD DKI Jakarta lambat melakukan pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno? Bersama kami, anggota DPRD DKI Jakarta, Ketua Fraksi PD Perjuangan, Bapak Gembong Warsono telah hadir di studio. Selamat malam Pak Gembong. Selamat malam. Menyambung dari pernyataan Ketua Pansus Ongen Sangaji yang mengatakan apabila ini telah berlarut-larut, Gubernur memiliki otoritas untuk menunjuk langsung wakilnya. Apakah demikian dalam peraturan? Nggak ada kewenangan sedikit pun. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Anies, bahwa Gubernur tidak punya kewenangan sedikit pun. Artinya memang pemilihan harus ada ataupun berada di tangan DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Tapi apa kemudian membuat DPRD DKI Jakarta seolah alot ataupun lambat sekali melakukan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini? Sebetulnya nggak ada yang alot, ini soal mekanisme aja, mekanisme yang harus kita lalui bersama. Mekanisme adalah kita hari-hari ini kita sedang menyusun tata tertib, dan tata tertib sudah dikonsultasikan kepada Kemendagri. Setelah Kemendagri sudah mengembalikan kepada anggota DPRD, kemudian DPRD tinggal melakukan rapat gabungan, sehingga dari rapat gabungan nanti bisa diputuskan kapan itu mau diselenggarakan paripurna pemilihan wakil gubernur tersebut. Jadi tapi tahapannya itu dulu gitu loh. Rapimgab sendiri sudah ditunda sampai 3 kali, 10 Juli, kemudian 17 Juli, 22 Juli kemudian juga tidak terlaksana. 22 belum, 22 itu memang belum terjadwal. Jadi waktu itu sebetulnya kalau kita bicara jadwalnya Pansus ya, bahwa Pansus kan membuat rancangan kerja. Rancangan kerja Pansus itu tanggal 22 seharusnya justru paripurna pemilihan. Kan gitu loh. Tetapi sebelum paripurna pemilihan tahapan mesti dilaluin penetapan tata tertib dulu. Penetapan tata tertib baru sampai di tahapan yang harus kita lakukan sekarang adalah tahapannya adalah penyelesaian bersama dengan rapat pimpinan gabungan itu. Ketika ini rapat pimpinan gabungan sudah kita selesaikan, baru nanti kita bicara paripurna penetapan tata tertib. Setelah panitia penetapan tata tertib, baru kita bicara paripurna pemilihan wakil gubernur. Jadi tahapan ini yang harus kita lalui itu. Sabarlah. Nggak ada yang krusial sebetulnya. Ini soal momentum kapan ada kesepahaman untuk bisa kita bamuskan, menjadwalkan. Karena untuk jadwal itu kan mesti ada bamus dulu kan gitu loh. Kapan ada kesepahaman? Apakah ini juga karena pemilihan Wagub ini merupakan bagian dari proses politik, artinya ada lobby, ada komunikasi politik, Pak Gembong? Ya ini kalau bicara itu kan namanya wakil gubernur kan ini kan gubernur pilihan rakyat, ini kan gubernur politik. Artinya ini proses politik ini bisa menghasilkan pimpinan daerah kan begitu loh. Jadi mau tidak mau komunikasi politik antar partai pendukung, partai yang lain mesti kita bangun komunikasi itu. Artinya memang ada lobby dan komunikasi. Ya pastilah. Gimana nggak kalau nggak lobby bagaimana titik temu kan gitu loh. Jadi soal kapan dilakukan rapat gabungan ini yang perlu kita sepakati bersama, sehingga ketika rapat gabungan bisa kita selesaikan, baru tinggal paripurna pengesahan tata tertib. Tinggal dengan 2 tahap itu aja. Komunikasi apa ataupun lobby apa yang kemudian menjadi ini lama ataupun berlarut-larut, Pak Gembong? Komunikasinya kapan mau kita jadwalkan? Kan itu tinggal gitu aja. Jadi soal kita dorong kepada Bamus ya, Bamus untuk bisa kita dorong agar Bamus segera menjadwalkan untuk rapat pimpinan gabungan. Tinggal itu aja. Nama kandidat Cawagup sendiri sudah diserahkan sejak Maret 2019, tapi kemudian sampai saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian belum terpilih. Kemudian karena ini berlarut-larut sempat ada timbul dugaan politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur ini. Ya kalau dugaan sih boleh-boleh aja. Karena orang menduga-duga. Tapi apakah terjadi? Ya sampai hari ini kita nggak menyaksikan itu. Kami yang ada di dalam, khususnya dalam Pansus Tata Tertib, nggak pernah dengar itu kok gitu loh. Tapi bahwa di luaran sana muncul praduga yang macam-macam, itu sah-sah saja lah namanya. Nama ini kan proses politik. Nah yang proses politik ada pemahaman yang berbeda tuh hal yang lumrah-lumrah saja. Tapi menurut fraksi PDP sendiri, apakah pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini urgent tidak untuk dilakukan? Artinya posisinya penting atau tidak untuk segera dipilih pengganti dari Wakil Gubernur? Sangat penting. Justru kita mendorong kepada Pemprov DKI Jakarta bersama dengan 2 partai pengusung itu saat itu ketika Pak Anies mundur segera diisi wakil gubernurnya. Kenapa ini kita dorong, fraksi PDP mendorong cara kencang untuk segera mengisi? Sebab ini untuk mengimbangi jalannya pemerintahan daerah ketika Pak Anies tidak berada. Semua fraksi sepakat dengan pandangan dari PDIP? Sangat sepakat.
Tinggal momentum waktunya ya ketemunya kan. Nah itu dia, karena kemudian Rapimgab saja sudah 3 kali ataupun 2 kali diundur. Iya, itu hanya miss lah. Kenapa waktu itu Rapimgab sampai 2 kali tidak quorum dan 2 kali itu batal? Karena memang ada miss antara pimpinan dengan sekwan. Nah kemarin sudah dilakukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan sekwan untuk bisa menjabarkan ini secara baik. Ada tanggal yang kemudian sudah dipastikan? Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum untuk Rapimgab ya. Sampai hari ini belum. Karena mungkin hari Senin itu tanggal berapa? Hari Senin itu sekitar tanggal berapa ya? 29. 29 baru nanti kita ketahuan kapan jadwal Rapimgabnya. Artinya sampai nanti 29 ini masih belum masih kosong. Jadwal Pasti itu dari masih Rapimgab kosong. sendiri. Ya, nah, masa jabatan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode ini kan berakhir di Agustus mendatang. Artinya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini bisa dilakukan pada masa jabatan yang sekarang, periode yang sekarang, atau nantinya akan dilakukan di ataupun anggota DPRD DKI periode berikutnya? Fraksi PD Perjuangan mendorong untuk dilakukan pemilihan di masa bakti yang sekarang, 2014-2019. Cara mendorongnya seperti apa? Komunikasi dengan fraksi-fraksi? Kita komunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Bagaimana kita menyatukan pemahaman ini agar segera terisi wakil gubernur sehingga bisa melakukan percepatan bersama dengan Pak Gubernur pembangunan DKI Jakarta yang saat ini menurut kami Pak Gubernur sangat keteteran untuk menjalankan roda pemerintahan seorang diri. Oke, ditegaskan kembali Pak Gembong, artinya target dari DPRD DKI Jakarta kapan pemilihan wakil gubernur ini akan dilakukan? Ya, yang pasti sebelum periode tanggal 26 kan pelantikan anggota baru. Sebelum tanggal 26 Agustus kita mendorong untuk bisa segera ada pemilihan wakil gubernur itu. Baik, Pak Gembong Warsono, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih. Benarkah kinerja Gubernur Anies masih belum optimal dan perlu lagi digali untuk membangun Jakarta lebih baik? Dan apa makna penilaian Surya Paloh terhadap kinerja Gubernur Anies? Telah hadir bersama kami Sekjen Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam, Rara. Bang Joni, dalam pertemuan Anies Baswedan dengan Surya Paloh kemarin membahas sejumlah hal, termasuk Jakarta. Nah, pertimbangan penilaian Surya Paloh terhadap kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ini seperti apa? Ya, yang pertama Rara ya, saya tidak hadir di situ kemarin karena lagi live by phone dengan Metro TV. Tapi pertemuan itu kemarin lebih banyak heavy-nya, lebih banyak membicarakan terkait dengan Jakarta. Ya, terkait dengan Jakarta. Apa itu? Kita lihat nih semangat Pak Joko Widodo sekarang. Ya, begitu dia terpilih jadi presiden, tidak perlu tunggu dilantik, sudah membangun kembali untuk kerekatan masyarakat, ya, kerukunan masyarakat ingin dirajut kembali, dihubungkan kembali. Nah, di Jakarta setelah 2 tahun jalan pemerintahannya, ini keterbelahan masyarakat akibat pilkada ini belum selesai. Ya, masih terbelah dan ini waktu yang sudah terbuang begitu lamanya. Tentu untuk bisa berhasil membangun Jakarta, yang pertama rekatkan kembali ini masyarakat. Ya, supaya bisa melaksanakan programnya dengan baik. Ini salah satu fokus. Ya, ini fokus yang besar. Ya, keterbelahan masyarakat itu seperti di dalam sekam, ini api dalam sekam. Masih itu masalah kelompok-kelompok akibat pilkada itu masih ada di masyarakat. Nah, bagaimana ini diatasi? Pak Anies ini adalah gubernur untuk seluruh warga DKI Jakarta. Nah, melihat situasi seperti begitu, nah, dan sisa waktu ini Bang Surya tentu ya berharap bahwa ya sisa waktu 3 tahun ini harus diisi secara optimal. Jakarta sebagai ibu kota negara, Jakarta adalah etalase bangsa kita, ya tidak ada pilihan selain harus maju. Itu kemudian yang mendasari pernyataan bahwa Anies ini kemudian baru mengeluarkan 5 potensi, masih ada 5 potensi lain yang harus sudah digali. Karena akibat dari itu semuanya, ya banyak kebijakannya yang belum bisa dilaksanakan dengan betul. Ya, masyarakat belum bisa diajak serta untuk membangun Jakarta ini. Yang Jakarta yang dibangun masih di drive hanya dari APBD Jakarta saja. Dari masyarakat belum, padahal PDB Jakarta itu begitu besar. Ya, lingkup masyarakat Jakarta ini luar biasa besarnya. Nah, pembangunan 3 jenis itu yang diprogram itu, pembangunan fisik, pembangunan sosial dan pembangunan SDM ini nggak bisa berjalan dengan baik kalau belum dirukunkan masyarakat. Belum dibangun kembali keakraban masyarakat. Ini diingatkan pada Pak
Anies dan Pak Anies menerima itu sebagai masukan yang baik untuk mulai marilah kita bersama-sama membangun Jakarta. Kalau gagal bangun Jakarta, Rara, yang rugi bukan saja masyarakat Jakarta, yang rugi adalah masyarakat Jakarta dan bangsa Indonesia. Oke, membangun Jakarta. Tapi kemudian yang menjadi perhatian di balik pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Surya Paloh kemarin adalah berkembang kemudian isu ataupun topik seolah-olah Nasdem ini telah menentukan sikapnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Tanggapan? Ya, kalau Pilpres 2024 sebetulnya itu masih jauh ya. Saat ini kami masih berkonsentrasi untuk mengawal kemenangan Pak Joko Widodo dan kemenangan koalisi ini sampai Pak Joko Widodo dilantik nanti, membentuk kabinetnya dengan baik, ya, diisi dengan tokoh-tokoh profesional, lalu mengawal pemerintahan sampai sukses. Ada waktunya untuk bicara pemilihan presiden 2024. Namun dari tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh bangsa, karena ini adalah banyak para gubernur-gubernur yang muda-muda ini. Salah satu yang muda adalah Pak Anies. Jadi kalau Pak Ketua Umum Nasdem bilang Pak Anies adalah salah satu tokohnya, iya, dengan syarat. Ada 2 syarat ya. Ya, kita tahu kan, masyarakat tahu Pak Anies kan. Syaratnya yang pertama harus sukses bangun Jakarta. Kalau tidak sukses, tentu susah itu untuk diteruskan. Sukses sekalipun, ada syarat berikutnya. Ya, harus diusung dengan benar. Ya, yang memenuhi presidensial threshold. Sejauh undang-undangnya kan masih begitu aturannya. Jadi, dan itu menjawab pertanyaan wartawan. Fokusnya sebenarnya adalah membangun Jakarta sampai sukses. Oke, mungkin Bang Jody bisa ditegaskan kembali. Artinya pertemuan kemarin tidak membahas sama sekali mengenai Pilpres ataupun pemilu 2024. Tidak ada pembicaraan terkait dengan pemilihan presiden atau pemilu 2024. Tetapi masyarakat atau wartawan pasti melihat Anies ini kan salah satu yang sebelumnya sudah dibicarakan, yang punya potensi 2024. Jadi kalau ditanya harus dijawab. Jawabannya itu jelas tadi. Angka keberhasilannya masih ada upside yang besar yang harus dikejar. Ya. Kalau tidak, maka tiketnya akan sulit didapat. Nah, tolong, katanya adik saya yang hebat ini, gunakan semua kemampuannya agar dapat tiketnya. Dapat tiketnya pun itu ada syarat-syaratnya kan. Baik, inti pertemuan artinya adalah untuk membangun Jakarta, yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Jony G. Plate telah berbincang bersama kami malam hari ini.